warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. dari Prodi Administrasi Publik, saya Jeffra Tini dengan NIM 111250020 dengan teman saya. Saya Afania Ayu Anasari dari NIM 111250008. Kami dari kelas A ingin menyampaikan materi tentang hukum administrasi negara dalam materi tugas UTS dengan dosen pengampu Pak Edi Wahyudi, SHMSI. Poin 1.1 pengertian hukum administrasi negara adalah cabang hukum publik yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negara melalui lembaga administrasi negara serta mengatur bagaimana pemerintah melaksanakan tugas-tugas administratif sesuai dengan hukum. Kedua, hukum administrasi negara antara hubungan pemerintah dan masyarakat untuk memastikan pemerintah berjalan dengan tertib, adil, akuntabel, dan transparan. Hukum ini mengontrol penggunaan kewenangan agar tidak semena-mena serta melindungi hak warga negara. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang contoh ruang lingkup dalam hukum administrasi negara. Nah, yang pertama yaitu pembagian kewenangan antar lembaga pemerintahan, yaitu pembagian kewenangan antar pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mengatur urusan kesehatan, perizinan usaha, dan pendidikan. Nah, lalu yang kedua yaitu pembuatan kebijakan. Contohnya pada Kementerian Perhubungan membuat kebijakan tentang keselamatan transportasi nasional. Lalu yang ketiga yaitu pelaksanaan kebijakan, yaitu pemerintah daerah melaksanakan program bantuan sosial berdasarkan kebijakan Kementerian Sosial. Selanjutnya, hukum administrasi negara juga dapat melindungi hak warga dengan memaksa pemerintah untuk bertindak sesuai hukum dan memberi kesempatan warga untuk mengajukan keberatan dan menyediakan jalur hukum untuk mencegah tindakan sewenang-wenang. Selanjutnya, 1.3 tentang sumber hukum tertulis. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum tertinggi yang menjadi pedoman bagi seluruh peraturan dan tindakan pemerintah. Kedua, ada undang-undang yang mengatur kewenangan, hak, serta kewajiban pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Yang ketiga, ada peraturan pemerintah menjabarkan ketentuan terdapat dalam undang-undang agar dilaksanakan dengan jelas. Ada peraturan presiden mengatur kebijakan yang bersifat teknis dan operasional. Yang kelima, ada peraturan daerah mengatur urusan pemerintah di tingkat daerah dan kondisi setempat. Materi selanjutnya, sumber hukum tidak tertulis. Yang pertama, ada kebiasaan administratif, praktik atau kebiasaan yang telah lama dilakukan dalam pemerintahan dan diakui sebagai aturan yang berlaku. 2. Jurisprudensi, putusan pengadilan yang dijadikan pedoman bagi penyelesaian perkara di kemudian hari. Fungsinya bagi tindakan administrasi pemerintahan, sumber-sumber hukum tersebut menjadi dasar dan pedoman bagi penjabat administrasi dalam bertindak. Dengan adanya sumber hukum, setiap tindakan pemerintahan harus sesuai dengan ketentuan hukum, prinsip legalitas, agar sah, adil, dan tidak sewenang-wenang. Kita akan membahas 5 prinsip dasar hukum administrasi negara. Yang pertama yaitu prinsip legalitas, artinya semua tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum atau peraturan yang berlaku. Artinya pemerintah tidak boleh bertindak sewenang-wenang tanpa dasar hukum yang sah. Untuk contohnya yaitu ketika pemerintah memungut pajak dari masyarakat, maka harus berdasarkan undang-undang perpajakan. Tanpa dasar hukum tersebut, pemungutan tersebut dianggap tidak sah. Lalu yang kedua yaitu prinsip diskresi, yaitu pemerintah boleh mengambil keputusan atas inisiatif sendiri dalam keadaan mendesak ketika belum ada aturan yang mengaturnya, asalkan tidak melanggar hukum dan kepentingan umum. Lalu contohnya yaitu seorang camat ingin menggunakan balai desa sebagai tempat pengungsian saat terjadi bencana, walaupun belum ada aturan tentang hal itu. Lalu prinsip yang ketiga yaitu prinsip akuntabilitas, yaitu
pemerintah wajib bertanggung jawab atas tindakan yang diambil dan keputusan baik kepada atasan, masyarakat, maupun lembaga pengawas. Contohnya yaitu Dinas Pendidikan wajib melaporkan penggunaan dana bantuan operasional sekolah kepada pemerintah daerah dan masyarakat agar lebih jelas kemana uang publik itu digunakan. Prinsip yang keempat yaitu prinsip transparansi, yang artinya pemerintah harus terbuka dalam memberikan informasi publik agar masyarakat dapat memantau proses pengambilan keputusan dan penggunaan anggaran. Nah, untuk contohnya yaitu pemerintah daerah mempublikasikan laporan APBD di website resmi agar masyarakat dapat memantau proses penggunaannya. Prinsip yang kelima yaitu prinsip prosedural, artinya setiap keputusan pemerintah harus berdasarkan prosedur yang benar agar sah, adil, dan tidak merugikan warga. Contohnya yaitu sebelum pemerintah mencabut izin usaha dalam sebuah perusahaan, maka harus memberikan peringatan tertulis dan memanggil pihak terkait untuk klarifikasi. Materi selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hubungan hukum administrasi negara dengan hukum tata negara. Yang pertama, perbedaan. Hukum administrasi negara mengatur pelaksanakan tugas pemerintahan sehari-hari dalam hubungan antara pemerintahan dan masyarakat. Sedangkan hukum tata negara mengatur struktur, fungsi, dan hubungan lembaga negara seperti Presiden, DPR, dan MA. Dan keterkaitannya, hukum tata negara menjadi dasar hukum bagi terbentuknya lembaga negara dan kewenangannya, sedangkan hukum administrasi negara menjadi pelaksanaan nyata dari kewenangan tersebut dalam menjalankan pemerintahan. Keduanya saling mendukung agar pemerintahan berjalan tertib dan sesuai hukum. Yaitu Undang-Undang Dasar 1945, hukum tata negara memberi wewenang kepada Presiden untuk mengangkat pejabat pemerintahan. Lalu pelaksanaan teknisnya diatur oleh hukum administrasi negara sesuai dengan prosedur pengangkatan, pelantikan, dan pembuatan surat keputusan. Nah, jadi hukum tata negara itu memberi dasar wewenang, sedangkan hukum administrasi negara mengatur cara melaksanakan wewenang itu. Sekian penjelasan dari kami.